Salam Besema Masia, salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, dimanapun Anda berada, sukacita kita boleh bersama kembali. Dan bagi saya, satu kebahagiaan boleh kembali menyampaikan rema firman Tuhan, pengertian yang tentunya akan membangkitkan kita, menghibur kita, menguatkan, memotivasi kita, dan memberkati kita. Karena janji firman Tuhan bagi kita, kita ditetapkan untuk menang dan menjadi lebih daripada pemenang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam anugerah kasih setiamu yang kau berikan bagi kami diberi kesempatan untuk kembali lagi boleh mendengar firman yang tentunya penuh kuasa membangkitkan kami, memotivasi kami, dan terus memberkati kami. Kami percaya kami diberkati untuk jadi berkat. Urapi hambamu, urapi kami semua. Demi Kristus Yesus, mujizat kami terima oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan sharing yang hendak saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu Ratapan pasal 3 ayat 39. Di sana berkata, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saya ketika melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai mengeluh, bahwa di sana arti dari mengeluh adalah menyatakan susah karena penderitaan atau hal-hal yang menyakitkan dalam hidup, berkaitan tentunya dengan masalah pergumulan tantangan yang dialami. Maka ketika saya melihat bagian ini dengan realita kehidupan manusia, tentunya adalah hal yang umum bicara soal mengeluh. Orang menganggap bahwa mengeluh hal yang biasa. Dalam Ayub pasal 7 juga berkata bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, bahwa tentunya kehidupan kita di bumi, kehidupan setiap orang tidak lepas dari pergumulan, dan dikatakan bahwa hari-harinya seperti hari orang upahan, bahwa di dunia ini kita harus bekerja keras, gitu kan, untuk memenuhi kehidupan kita, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara finansial. Bahwa kehidupan yang kita jalani bukan hanya kehidupan roh, tapi kehidupan jasmani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa tentunya berkaitan dengan hal ini, tentunya siapa sih di dunia ini manusia yang tidak memiliki masalah dan pergumulan? Dan kadangkala kita berpikir bahwa pergumulan itu hanya berkaitan dengan ketiadaan apa yang kita perlukan dan butuhkan, semacam masalah ekonomi. Kita tidak pernah berpikir bahwa jangankan orang yang tidak punya uang, orang yang punya uang pun harus bergumul bagaimana mengelola keuangannya. Ya, apalagi para pebisnis, para pengusaha, kita berpikir mereka punya uang banyak, tapi mereka bergumul bagaimana menjalankan usaha bisnis dalam persaingan bisnis yang begitu kompleks, yang begitu luar biasa hari-hari ini, gitu kan. Bahkan kalau kita melihat bahwa Ayub pasal 14 ayat 1 dikatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi bukan hanya bergumul, tapi penuh kegelisahan. Bahwa tidak ada uang gelisah, ada banyak uang juga gelisah, kan begitu. Tidak ada rumah gelisah, punya rumah mewah pun gelisah, bagaimana berpikir maintenance-nya, perawatannya, keamanannya, itu. Tidak ada pekerjaan gelisah, ada pekerjaan juga gelisah, beban pekerjaan semakin berat, tanggung jawab pekerjaan yang hidup ini kan ibarat pohon. Semakin tinggi anginnya semakin kencang, butuh akar yang kuat. Nah ini dia. Jadi dengan kata lain bahwa kalau masalah dan pergumulan, hal-hal yang pahit dalam hidup ini, ya tidak terlepas dari kehidupan yang kita jalani, tentunya berarti bahwa masalah dan pergumulan itu bukan hal yang luar biasa dalam hidup ini. Sebenarnya itu hal yang biasa, karena memang hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan. Cuma kan konteksnya, bentuknya beda-beda. Nah ini, kita perlu belajar bahwa
Justru firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika dikatakan mengapa orang hidup mengeluh, Alkitab tidak mencatat bahwa biarlah ia mengeluh mengenai masalahnya, pergumulannya, kegelisahannya yang diakibatkan dari suaminya yang bla bla bla, istrinya yang bla bla bla, anak-anaknya yang bla bla bla, atau karena pekerjaannya, pimpinannya, rekan sekerjanya, atau tetangga-tetangganya, orang-orang dalam interaksi sosialnya yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang dia mau atau apa yang diharapkan. Dan itu memunculkan masalah. Dan Alkitab bilang, manusia tidak layak bergumul, mengeluh karena itu, dalam pergumulan itu. Justru Alkitab berkata, biarlah manusia mengeluh tentang dosanya. Loh, kenapa dosa? Ada apa dengan dosa? Kita bersama tahu kalau kita belajar dari firman Tuhan, justru dosa mengakibatkan beberapa keretakan di dalam hidup. Yang pertama, keretakan secara teologis, hubungan manusia dengan Tuhan itu retak akibat dosa. Dan Alkitab berkata bahwa sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya pendengaran tidak kurang tajam dalam Yesaya 59:1, tapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah kesalahanmu, yang membuat Tuhan menyembunyikan diri adalah dosamu. Dan kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan dalam ketidakberdayaan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini kan. Dan yang kedua, bahwa dosa mengakibatkan keretakan secara sosiologis, hubungan sosial manusia dengan sesama. Peristiwa Taman Eden menjadi pelajaran. Ketika ditanya kepada Adam, apakah engkau makan buah itu? Oh, Hawa. Tanya kepada Hawa, oh, ya, ular Tuhan. Ya gitu kan, saling mempersalahkan. Tidak ada yang gentle berani, oh itu karena saya yang salah. Tidak ada. Cari kambing hitam untuk membenarkan dirinya sendiri. Itu sudah dari dulu. Dan kita melihat kan sekarang sudah semakin luar biasa. Makanya Alkitab bilang kedurhakaan yang membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, yang ketiga adalah keretakan secara psikologi. Kejiwaan manusia mulai terganggu. Gitu kan? Adam berkata, ketika aku mendengar suara langkah Tuhan di taman ini, aku menjadi takut dan aku bersembunyi. Tuhan tanya, di manakah engkau Adam? Bukan karena Tuhan tidak tahu Adam di semak belukar. Tuhan tahu. Cuma Tuhan mau mengingatkan lewat pertanyaan itu. Posisimu di mana ketika engkau membelakangi atau melangkahi perintah yang Tuhan sampaikan. Nah ini kan. Dan yang berikut yang paling menyedihkan adalah, ya ini menyedihkan menurut konteks manusia, adalah tanah terkutuk, keretakan secara kosmologi. Tanah terkutuk karena manusia, terkutuklah tanah karena engkau Adam. Dan dia berkata bahwa selanjutnya, bahwa engkau akan mengharapkan hasil dari tanah dengan berpeluh, dengan berjerih payah. Tetapi justru mengharapkan hasil dari tanah, dan tanah terkutuk karena kesalahan manusia. Sehingga memberi pengertian ada banyak orang ingin pindah kota hanya karena di kota di mana dia berdomisili tidak lagi memiliki peluang atau tidak lagi memiliki harapan di sana. Bukan masalah tempatnya. Justru yang mengakibatkan semua peluang itu tertutup itu karena kesalahan kita. Kita bersama tahu Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Justru dosa yang membuat manusia berjalan dalam bayang-bayang kematian, kegagalan, itu kan ketidakberdayaan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak hanya mati buat manusia. Yang pertama yang dia lakukan untuk keselamatan manusia, dia tunjukkan jalan buat manusia. Jalan menuju kehidupan, yaitu kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Berjalan dalam kebenaran, hasilnya kehidupan. Berjalan dalam dosa, hasilnya kematian. Jadi manusia yang berjalan dalam dosa, ditawarkan jalan baru. Mau ndak engkau berjalan dalam kebenaran, supaya engkau beroleh hidup. Hidup itu adalah damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Gitu kan? Maka kematian Kristus itu sebenarnya jaminan garansi kepada orang-orang yang merubah keputusan hidupnya, berjalan menyimpang dari rencana Tuhan dan berjalan sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Karena dosa itu kan dari kata hamartia, menyimpang, meleset. Ya, kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah gitu. Jadi sebenarnya
masalah yang paling serius dalam hidup ini adalah masalah dosa. Walaupun orang berpikir Yesus kan sudah mati, tidak bisa. Kematian Yesus itu garansi bagi orang yang merubah keputusan hidupnya berjalan dalam dosa dan berjalan dalam kebenaran. Jadi antara kebenaran dan kematian Kristus tidak bisa dipisahkan. Kematian Kristus akan berlaku, akan menjadi dampak yang luar biasa kalau orang berjalan dalam kebenarannya Allah. Nah ini dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa mengeluh mengenai masalah pergumulan yang kau alami, apalagi berujung pada persungutan saling mempersalahkan, tidak ada guna. Lagi pula orang yang berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan menurut firman Tuhan, berjalan menurut kebenaran, dia akan mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita perlu bersyukur dengan hidup ini. Karena memang bahwa kehidupan bersama Tuhan tidak selalu indah juga. Makanya Yesus bilang, mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Bahwa jangan lupa bahwa dalam kehidupan bersama dengan Tuhan ada proses. Dalam kehidupan ini seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, bahwa kita bermegah bukan hanya dalam pengharapan iman kepada Kristus, tapi juga dalam kesengsaraan. Sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana menjalani kehidupan yang tidak pernah kecewa? Pengharapan kita harus kokoh. Bagaimana pengharapan kita harus kokoh? Ya kita harus menjadi orang yang tahan uji. Menjadi orang yang tahan uji adalah orang yang bertekun dalam Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Karena kita bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Gitu kan? Dan menjadi orang yang bertekun adalah orang yang siap sengsara. Gitu kan? Dan bermegah dalam kesengsaraan itu. Ya, kalau di dalam 1 Petrus berkata bahwa kita perlu bergembira ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena maksud semuanya itu adalah menguji kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang dimurnikan dalam api. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, justru menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini, ya kita tidak perlu mengeluh. Ya, daripada mengeluh lebih baik engkau bersyukur. Karena menjalani kehidupan yang kita jalani setiap hari, kita tidak sendiri. Ada janji firman Tuhan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahkan dia bilang, aku di pihakmu. Dan jika aku di pihakmu, apa yang dapat dilakukan manusia? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan kamu. Masalah yang kau alami hari ini, besok dan seterusnya hanyalah bagian supaya engkau berpengalaman dengan Tuhan. Melihat bahwasanya Tuhan yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan yang nyata dalam kuasa, dalam mujizat. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Oleh sebab itu, menjadi catatan penting bagi kita bahwa orang yang mengeluh dengan hidup hanyalah orang yang menghabis-habiskan energinya. Orang yang mengeluh dengan hidup hanyalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Daripada engkau mengeluh, bersyukur dan terus maju bersama Tuhan. Ya, ketika engkau melihat tidak ada jalan, tenang saja, Tuhan pasti buat jalan. Entah hari ini, entah besok, dia pasti lakukan indah pada waktunya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dalam kesempatan ini tentunya saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Sebelum saya menutup bagian ini, saya hendak mengajak kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji Tuhan, kemuliaan hormat hanya bagimu yang telah memberkati oleh firman-Mu, dan kami percaya oleh firman-Mu kami terima mujizat, lawatan yang mendatangkan kesembuhan, kemerdekaan,